Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Putri Wahyudi dari kelas B Perbankan Syariah. Mata kuliah Fikih Muamalah dan nama dosen itu adalah Ibu Fitri Faiza. Jadi di dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang riba. Jadi, riba secara bahasa berarti tambahan. Riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Ini adalah definisi riba menurut ulama Hambali. Dalam kitab Kanzul Ummal, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba fard merupakan jual beli bagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat. Riba nasiyah merupakan penambahan waktu, penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Riba bay merupakan objeknya adalah akad jual beli. Riba qard yaitu adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Larangan riba dalam Al-Quran, padahal Allah telah menjelaskan, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Larangan riba dalam sunnah itu sebuah hadis mengenai 7 hal yang merusak. Disebutkan bahwasannya salah satunya adalah memakan riba. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud R.A. berkata, Rasulullah melaknat pemakan riba, saksinya, dan penulisnya. Jadi, hikmah diharamkannya riba, Allah itu tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosial egois. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Riba dapat mengakibatkan kehancuran banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya mereka menjadi miskin atau menjadi fakir miskin. Jadi ini adalah penjelasan terakhir dari materi riba, yaitu dampak riba pada ekonomi. Yang pertama, riba atau bunga itu adalah menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual. Yang kedua, bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Yang ketiga, itu adalah investasi modal terhalang dari perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan. Sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Dan yang terakhir, riba atau bunga yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah negara-negara debitur. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna zidayah yang artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan atau tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan atau memakan hasil riba yaitu adalah nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, imannya lemah serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya. Jadi, definisi riba adalah beberapa jenis transaksi yang diharamkan oleh Islam. Antara satu jenis riba dengan yang lain, kadang terlihat sangat berbeda. Contoh riba yang nyata itu adalah dalam utang piutang, riba qard misalnya, jika si Reka mengajukan utang sebesar 20 juta kepada si Tamara dengan tempo 1 tahun. Sejak awal, keduanya telah menyepakati bahwa si Reka wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%. Maka tambahan 15% tersebut merupakan riba yang diharamkan oleh Islam. Jadi, solusi atau cara menanggulanginya yaitu adalah jaminan. Misalnya, jika Reka meminjamkan uang kepada si peminjam dan meminta anggunan, pada dasarnya ketika anggunan itu macet, maka si peminjam akan menjual barang yang menjadi jaminannya. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, disarankan meminta barang jaminan dan membuat perjanjian. Jika terjadi kemacetan, maka si pemilik barang tadi harus menyerahkan kewenangannya kepada kita untuk menjual barang tersebut. Akan tetapi, misalnya ketika kita menjual barang tersebut untuk melunasi utang si peminjam yang berjumlah 5 juta rupiah, kemudian barang itu laku 7 juta rupiah, maka dalam hal ini yang boleh kita ambil sebagai pelunas utang si peminjam hanya 5 juta rupiah. Sedangkan 2 juta rupiah atau sisanya kita pulangkan kepada si peminjam. Alasan bahwa uang pinjaman bisa dijadikan modal usaha merupakan alasan yang biasa dipakai rentenir. Patut disadari bahwa dalam Islam utang piutang sejatinya merupakan transaksi sosial. Orang yang mau meminjamkan uangnya kepada orang lain berarti telah melakukan kegiatan sosial. Dan orang yang mau melakukan kegiatan sosial harus siap merugi apapun yang terjadi. Utang piutang dalam Islam tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Jika ingin mencari keuntungan, silakan lakukan kegiatan sewa-menyewa, jual beli, jasa atau barang. Dengan demikian ditegaskan lagi bahwa jika ingin mengamankan uang yang dipinjamkan, mintalah jaminan atau anggunan. Buatlah perjanjian untuk kemudian mencairkan atau menjual barang jaminan pihak yang berhutang dalam peminjaman tersebut.